Assalamualaikum Bunda semua, ketemu lagi dengan saya. Nah, kali ini saya mau sharing pengalaman saya tentang barang apa sih yang tidak perlu dibeli untuk ibu baru ataupun newborn ataupun bayi. Ini di sini saya akan berbagi cerita pengalaman saya, barang yang tidak terlalu direkomendasikan untuk dibeli. Ya, sekarang disclaimer dulu ya, Bun. Ini saya bercerita hanya tentang pengalaman saya saja. Ini tidak bermaksud untuk menjelekkan suatu produk atau untuk mempengaruhi ibu-ibu untuk tidak membeli ya. Ini dari pengalaman saya, real cerita pengalaman saya yang mungkin bisa saya share kepada ibu-ibu semua, terutama ibu-ibu baru yang sedang mengandung ya. Yang pertama adalah bouncer. Menurut saya bouncer yang ini digoyang-goyang ini ya, ini tidak perlu ya untuk dibeli karena selain harganya mahal juga itu dipakai mungkin cuma 1-2 bulan. Menurut pengalaman saya seperti itu. Dari anak pertama sampai kedua seperti itu. Dan sekarang saya bingung, mau dijual pun juga nggak begitu laku ya minatnya. Jadi kalau misalkan disimpan juga di rumah saya kecil ya, itu menurut saya tidak perlu banget. Tapi ini kembali lagi untuk ibu yang lainnya, kalau misalkan ibu pengen atau suka, mending ini deh, sewa aja. Yang kedua di sini adalah selimut bayi yang tebal. Saya waktu itu mikirnya anak saya kan perkiraan lahirnya Januari. Wah, pasti ini musim hujan, butuh selimut bayi yang tebal. Ternyata saya salah Bunda semua. Saya selimutin anak saya, ternyata dia malah berkeringat dan jadi biang keringat gitu, merah-merah kayak gitu. Dan itu menurut saya tidak terlalu direkomendasikan ya, kecuali mungkin ibu-ibu di sana ada yang rumah pegunungan, mungkin itu perlu. Kalau misalkan kita di dataran rendah saja, menurut saya tidak perlu ya Bun. Selanjutnya adalah gurita dan bedong. Nih, gurita dan bedong, karena gurita sekarang sudah tidak direkomendasikan untuk dipakai lagi, maka jangan dibeli ya Bunda. Lalu bedong di sini boleh lah beli, tapi jangan kebanyakan. Saya beli lebih dari selusin Bunda waktu itu. Nah, itu benar-benar nggak kepake karena anak di bedong cuma di anak saya ya, di bedong cuma 2 minggu atau 3 minggu lah, selainnya udah nggak kepakai. Malah anak kedua cuma seminggu di bedong. Nah, anaknya tuh kalau di bedong tuh gini-gini gitu loh Bun, jadi dia tuh nggak mau di bedong. Jadi saya free aja lah, nggak saya rapetin di bedongnya juga. Kalau dia nggak mau ya udah gitu ya. Selanjutnya adalah topi. Menurut saya topi ini cuma beli 1 atau 2 aja Bunda, nggak usah banyak-banyak, karena topi ini juga belum tentu juga anaknya juga mau ditopiin gitu ya. Mungkin topi ini cuma berfungsi 1-2 bulan, selanjutnya anak udah pinter ya ditopiin juga nggak mau. Dan fungsinya ini cuma untuk perjalanan saja, jadi menurut saya tidak usah beli terlalu banyak. Lalu selanjutnya adalah baby box dan atau baby nest ya. Saya waktu pertama kali hamil itu pengen beli baby box itu ya Bunda. Ternyata itu juga nggak kepake, karena saya juga tidurnya sama bayi, sedangkan misalkan dia ada di box, saya juga nggak bisa kan masuk di boxnya dia kan. Jadi bobok sama bayi berdua itu lebih menyenangkan. Dan ini juga baby nest itu yang seperti gambar di sini ya. Nah, itu juga nggak perlu, nggak kepake-pake banget, karena dipakai 1 bulan pun juga udah anaknya udah terlalu besar, dan juga dia pengennya tidur di sebelah samping ibunya, pastikan nenenin nanti juga susah kalau pakai itu Bunda. Menurut saya itu nggak terlalu rekomendasi untuk dibeli. Nah, yang terakhir ini barang yang tidak perlu dibeli atau tidak direkomendasikan banget menurut saya, pengalaman pribadi, adalah high chair. High chair ini untuk anak yang berusia 6-7 bulan yang mulai makan atau mulai MPASI. Lah,
dulu saya itu eh, lihat ibu-ibu itu ya, influencer yang memakai high chair, lalu mungkin dengan high chair ini anak saya doyan makan, mungkin dengan high chair ini anak saya bisa ini menerapkan makan dengan baik atau makan sendiri atau dan lain sebagainya. Ternyata sekali lagi anak itu meniru orang tuanya, karena ternyata saya tidak makan di tempat makan, tidak makan di meja makan, saya makannya itu di bawah bun, di lantai bersama-sama keluarga. Nah, anak saya kasih high chair, iya tentu nggak jalan ya bun, nggak bisa, karena satu lagi anak itu menurun orang tuanya atau meniru orang tuanya. Tapi ini balik lagi ya ke bunda-bunda atau keluarga bunda, memang yang memang makan menggunakan meja makan itu perlu high chair. Tapi kalau bunda atau keluarga makannya di lantai bareng-bareng keluarga bersama, terus anaknya pakai high chair sendirian, menurut saya tidak direkomendasikan ya bun, karena ini pengalaman pribadi saya, 2 anak itu tidak mau semuanya pakai high chair bunda. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk ibu-ibu baru yang lagi mengandung, yang bingung mau beli apa. Semoga ini bermanfaat untuk ibu-ibu. Terima kasih.